Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan diagram sesi 15 untuk keperluan UAS. Saya Talita Berta dengan NPM 210810100253. Saya akan menjelaskan user berinteraksi dengan user interface. Lalu user interface berguna untuk menyambungkan antar user dan OS. Sistem call, program untuk meminta operating system untuk menjalankan suatu atau membantu pertukaran informasi antara user dan OS. Lalu selanjutnya ada sistem service. Sistem call memanggil sistem service, operating system, kernel, threads. Pada threads terdapat dua proses, yaitu single threads proses dan multi-threads proses. Single thread hanya bisa mengeksekusi satu proses dalam satu waktu, sedangkan multi-thread bisa langsung mengeksekusi banyak proses dalam satu waktu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Lintang Sari, NPM 210810100247. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses penjadwalan proses. Saat proses memasuki sistem, mereka dimasukkan ke dalam antrian siap, di mana mereka siap dan menunggu untuk dieksekusi pada inti CPU. Selanjutnya, setelah proses masuk ke sinkronisasi. Pada proses sinkronisasi terdapat sebuah fitur yaitu critical section. Critical section merupakan satu proses yang dieksekusi di bagian kritisnya. Tidak ada proses lain yang diizinkan untuk dieksekusi di bagian kritisnya. Sehingga mengakibatkan deadlock. Deadlock adalah keadaan yang terjadi akibat proses tunggu-menunggu di dalam proses sinkronisasi. Berikut adalah situasi deadlock. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Erika Aprilia Sutrisni dengan NPM 210810100285. Saya akan menjelaskan tentang main memory. Bisa digeser. Oke. Main memory merupakan satu-satunya penyimpanan tujuan umum yang dapat diakses langsung oleh CPU, tetapi perlu ditambahkan cache. Virtual memory mengabstraksi main memory lalu memisahkan logical memory dari physical memory. Selanjutnya ada mass storage yang bisa disebut secondary storage, yang contohnya ada HDD dan NVMe. Sistem file berada secara permanen di secondary storage yang dalamnya terdapat virtual file system. Virtual file system berguna sebagai interface di antara kernel dan file system. Sistem file sering diimplementasikan dalam struktur berlapis. Ketika struktur berlapis digunakan untuk implementasi sistem file, duplikasi kode diminimalkan. Kontrol I/O dan terkadang kode sistem file dapat digunakan oleh banyak sistem file. Dan setiap sistem file kemudian dapat memiliki modul sistem file dan organisasi file logisnya tersendiri. Dari diagram ini, pada level terendah, I/O control berisi device driver dan interrupt handler untuk mengirim informasi antara memori dan sistem disk. Basic file system berisi perintah bagi device driver untuk membaca dan menulis blok fisik pada disk. File organization module berisi modul untuk mengetahui blok logika pada blok fisik. Logical file system menggunakan struktur directory untuk memberikan ke file organization modul informasi tentang kebutuhan terakhir. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Sabita Safana Mustafa dengan NPM 210810100282. Sini saya akan menjelaskan tentang I/O system.
Pada IO system terdapat proses IO subsystem. Jadi terdapat proses IO request. Pada IO request, proses dihapus dari antrean proses dan ditempatkan di wait queue, lalu IO proses dijadwalkan. IO request mengirim permintaan ke device driver dan memblokir proses. Saat request proses, driver mengirim perintah ke controller untuk memblokir hingga interupsi. Device controller mengoperasikan hardware untuk melakukan transfer data. IO complete dan menghasilkan interupsi. Interrupt handler menerima interupsi dan menyimpan data, lalu menandai device driver. Device driver menerima tanda dan menganalisa permintaan IO mana yang telah diselesaikan. Lalu, kernel mentransfer data dari request proses dan memindahkan proses dari wait queue kembali ke ready queue. Memindahkan proses ke ready queue membuka blokir proses tadi. Lalu data dikembalikan ke proses dan IO request selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Baraldi Uragirino dengan NPM 210 10 10 222. Ini saya protection. Protection merupakan seperangkat mekanisme yang mengontrol akses proses dan user ke sumber daya yang ditentukan oleh sistem. Lalu ada domain of protection. Domain of protection ini adalah seperangkat hak akses. Hak akses ini adalah izin untuk mengeksekusi operasi pada objek. Objek yang dimaksud adalah hardware seperti contohnya CPU dan tape drive, dan software seperti contohnya file dan program. Operasi yang bergantung pada objek. Suatu proses harus diizinkan untuk mengakses objek-objek yang memiliki otorisasi. Lalu, untuk struktur domain of protection adalah domain dapat direalisasikan dengan berbagai cara. Yang pertama, setiap user dapat berubah domain. Dalam hal ini, kumpulan objek yang dapat diakses bergantung pada identitas user. Pergantian domain akan terjadi saat user diubah. Umumnya, saat satu user keluar dan satu user lainnya masuk. Kedua, setiap proses mungkin merupakan domain. Dalam hal ini, kumpulan objek yang dapat diakses bergantung pada identitas proses. Pergantian domain terjadi ketika suatu proses mengirim pesan ke proses lain dan kemudian menunggu tanggapan. Yang ketiga, setiap prosedur mungkin merupakan domain. Dalam hal ini, kumpulan objek yang dapat diakses sesuai dengan variabel lokal yang didefinisikan dalam sebuah prosedur. Pergantian domain terjadi ketika panggilan prosedur dilakukan. Sekian penjelasan dari kami tentang diagram sesi 15. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.